Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya Adet Tamula Anugrah akan menjelaskan mengenai kajian tematis hadis, yaitu hadis mengenai kelembutan dan kasih sayang terhadap anak. Adapun beberapa poin yang akan kita bahas dalam video kali ini, yaitu mengenai pertama, hadis-hadis tentang bersikap lembut dan kasih sayang terhadap anak. Yang kedua, penjelasan dari hadis tersebut mengenai hadis tentang bersikap lemah lembut dan kasih sayang terhadap anak. Kemudian yang ketiga adalah refleksi terhadap hadis-hadis tentang bersikap lembut dan kasih sayang terhadap anak. Baik, kita masuk ke poin yang pertama, yaitu mengenai hadis-hadis tentang bersikap lembut dan kasih sayang terhadap anak. Hadis pertama yaitu riwayat Imam Bukhari, dalam kitab beliau Sahih Bukhari nomor 5538. Bunyi hadisnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi ilai qala haddatsana Abu Yaman qala akhbarana Syu'aibun aniz Zuhri qala haddatsana Abu Salamah ibnu Abdurrahman anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Hasan ibn Ali وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا فقال الأقرع إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم واحدا فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال من لا يرحم لا يرحم. Artinya, telah menceritakan kepada kami Abu Yaman, telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az-Zuhri, telah menceritakan kepada kami Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencium Al-Hasan ibn Ali, sedangkan di samping beliau ada Al-Aqra' ibn Habis At-Tamimi sedang duduk. Lalu Al-Aqra' berkata, sesungguhnya aku memiliki 10 orang anak, namun aku tidak pernah mencium mereka sekalipun. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandangnya dan bersabda, barang siapa yang tidak mengasihi, maka ia tidak akan dikasihi. Kemudian hadis yang kedua yaitu riwayat Ibnu Majah dalam kitab beliau nomor 3655 yang berbunyi wa bihi ilai qala haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah qala haddatsana Abu Usama an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah qalat qadima nasun minal a'rabi 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalu atuqabbiluna sibyanakum qalu na'am faqalu lakinna wallahi ma nuqabbilu faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa amliku an kana Allahu qad naza'a minkum ar-rahmah. Artinya, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Abu Usama dari Hisham bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah, dia berkata, sekelompok orang Badui datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, apakah kalian mencium anak-anak kalian? Para sahabat menjawab, iya. Maka orang-orang Arab Badui itu berkata, demi Allah, kami tidak pernah melakukannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku memiliki apa yang telah Allah hilangkan dari sikap kasih sayang kalian. Kemudian kita membahas mengenai makna hadis. Kita bahas mengenai hadis yang pertama yaitu Sahih Bukhari tadi nomor 5538. Ada 3 makna yang tersirat di dalam hadis tersebut. Yang pertama, Rasulullah SAW memerintahkan kita, memberikan isyarat kepada kita supaya kita harus selalu memiliki sikap kasih sayang kepada sesama. Kepada siapapun itu yang ada di sekeliling kita harus memiliki sikap kasih sayang. Yang kedua, kita harus mengekspresikan kasih sayang tersebut, bagaimanapun bentuknya, yang penting kita mengekspresikannya, entah itu dengan memeluknya, terutama anak kita, mungkin ada dari kita yang sudah memiliki keluarga, sudah memiliki anak, salah satu contohnya adalah dengan kita mencium anak tersebut, terutama anak yang masih balita. Kemudian yang ketiga, isyarat yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW yaitu adalah kita harus mendidik anak kita dengan sikap kasih sayang dengan welas asih. Kemudian hadis yang kedua yaitu riwayat Ibnu Majah nomor 3655. Ada 2 makna yang bisa kita petik dari hadis tersebut. Yang pertama adalah
Mencium anak adalah bentuk kasih sayang orang tua ya. Jadi ada kemiripan makna dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tadi ya. Jadi mencium anak itu adalah bentuk kasih sayang dari orang tua, dan kasih sayang orang tua kepada anak adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga bagi orang tua yang tidak mencintai, yang tidak menyayangi, bahkan ya tidak mau mengekspresikan kasih sayangnya kepada anaknya ya, seperti yang dikhawatirkan oleh Nabi ya. Rasulullah SAW khawatir rahmat akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang tua yang bersikap demikian. Kemudian yang selanjutnya adalah kita membahas mengenai refleksi hadis tentang bersikap lembut dan kasih sayang terhadap anak. Baik, Islam mengajarkan bersikap lemah lembut kepada anak. Sebaliknya, Islam juga tidak memperbolehkan ada praktik kekerasan, baik itu kekerasan fisik maupun non fisik. Bagaimana bentuk-bentuk kekerasan fisik dan non fisik? Kita akan bahas satu persatu. Nah, kekerasan fisik bentuknya itu seperti memukul anak sampai melukai, tidak sesuai dengan keadaan dan usia anak. Ya, apabila anak melakukan sebuah kesalahan, orang tua memukulnya sampai melukainya, atau bahkan sampai ada anggota badan anak yang cacat. Nah, ini tidak diperbolehkan oleh Islam ini. Tidak sesuai dengan ajaran Islam. Apalagi memukul anak dengan kondisi anak melakukan kesalahan yang sepele misalnya, itu tidak boleh dilakukan oleh orang tua ya. Nah, bagaimana seharusnya ya bentuk didikan yang seharusnya dalam Islam itu, kita orang tua tidak boleh melukai ya, melukai anak ya. Dan memukul, dalam hadis memang ada perintah untuk memukul anak ya, terutama dalam meninggalkan syariat Islam, tapi memukul itu adalah pilihan terakhir ya. Setelah sudah tidak bisa dinasihati dengan baik, sudah tidak ada jalan lain selain memukul, barulah memukul. Itu pun memukul pada anggota badan tertentu yang tidak akan sampai melukai dan tidak akan menjadikan anak tersebut cacat ya. Kemudian yang kedua adalah kekerasan non fisik. Bagaimana sih bentuk-bentuknya kekerasan non fisik tersebut ya? Di antaranya adalah seperti kita memarahi anak ya. Kemudian orang tua mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, merendahkan anak di depan orang lain, dan mengancam anak. Nah, ini beberapa poin yang saya rasa ya, kekerasan yang sifatnya non fisik mengarah kepada mental dari anak itu sendiri, sehingga anak akan menjadi takut, akan menjadi insecure ya, bahkan mungkin dia akan menjadi sosok yang introvert mungkin ya, karena kekerasan non fisik tadi ya. Nah, dalam Islam bentuk didikan yang seharusnya adalah dengan kita sebagai orang tua itu harus memberikan nasihat ya, dan kita sebagai orang tua harus bisa menjadi uswatun hasanah. Itu cara mendidik yang berdasarkan sikap kasih sayang, cinta ya, seperti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, mungkin itu saja materi kita pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.